Hanya dengan sekilas lalu bisa melihat khasiat dan bahan dari pil, hanya master ahli ramuan yang bisa memiliki penglihatan seperti ini. Itu adalah tahap tertinggi yang tidak bisa aku capai sekalipun aku menghabiskan seumur hidupku untuk mempelajarinya. Dasar orang ini. Katakan saja langsung, kamu pria tua memujiku seperti ini, seharusnya ada sesuatu yang ingin kau minta dariku kan? Lalu tetua Huang langsung bersujud. Benar, Master Ye, aku berniat untuk berguru denganmu dan mempelajari teknik memurnikan pil, mohon kamu menerimaku menjadi muridmu. Lalu tetua Huang membenturkan kepalanya, aku akan menyetujui segala persyaratannya. Sialan, lelucon apa ini, tetua Huang ingin berguru dengan Ye Xuan. Kita pasti sedang bermimpi kan, hehe, bahkan tetua Huang juga ditaklukkan oleh tuan muda hebat sekali. Lalu ada yang mendobrak pintu, ternyata itu tetua besar dan pimpinan keluarga Ye. Ye Xuan, kamu berani menghina pil yang dimurnikan oleh tetua Huang? Apakah kamu ingin memberontak? Dan pimpinan keluarga hanya terdiam. Jika tetua Huang langsung meninggalkan keluarga Ye karena emosi, apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Ye Xuan, bagaimana kamu bisa membuat onar seperti ini? Kami dengan tidak mudah meminta tetua Huang untuk kembali, kamu. Paman, kenapa kalian datang ke sini? Tunggu, sepertinya ada sedikit yang tidak beres. Ini, tetua besar dan pimpinan keluarga sudah datang. Mereka sepertinya datang untuk menyalahkan Ye Xuan, kali ini ada pertunjukan bagus. Ye Xuan, ada apa ini? Kenapa tetua Huang, kenapa dia harus seperti ini? Tetua Huang, apakah Ye Xuan, bocah ini menggunakan kekerasan untuk memaksamu? Asalkan kamu mengatakannya, aku akan segera memanggil tim penegak hukum keluarga untuk datang dan menangkapnya. Lalu tetua Huang berdiri, tidak ada orang yang memaksaku. Aku hanya ingin berguru dengan Ye Xuan dan belajar tentang ilmu pil saja. Oh, belajar ilmu pil dengan Ye Xuan, berguru dengan Ye Xuan. Apa, berguru dengan Ye Xuan? Lelucon macam apa ini? Ye Xuan mana bisa memurnikan pil? Kalian para orang awam ini mengerti apa? Ye Xuan adalah master ahli ramuan. Aku tidak ingin menjelaskan perkataan yang tidak berguna. Kalian berdua juga jangan menggangguku untuk berguru. Ayah, pil yang dikatakan oleh Ye Xuan mengejutkan tetua Huang. Ternyata begitu, Ye Xuan ini pasti menggunakan trik licik untuk menipu tetua Huang. Lihat bagaimana aku membongkarnya. Lalu tetua besar berjalan menghampiri tetua Huang menggunakan tongkatnya. Tetua Huang, kamu adalah ahli ramuan nomor 1 di kota Lianyun. Jika kamu mengatakan Ye Xuan adalah master ahli ramuan, maka dia pasti adalah master ahli ramuan. Hanya saja kami ingin membuka wawasan kami dengan melihat seberapa hebat teknik memurnikan pil Master Ye Xuan. Apakah boleh? Tapi tetua Huang langsung menamparkan tetua besar. Boleh persetan denganmu? Apakah master ahli ramuan bisa bertindak sesuka hati hanya dengan satu perkataan darimu? Dalam hati pimpinan keluarga, tidak tahu cara apa yang sudah digunakan Ye Xuan, malah membuat tetua Huang begitu percaya padanya dengan sepenuh hati. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, hanya saja tidak menyangka tetua Huang begitu melindungi bocah ini seperti ini. Kalau begitu bagaimana, jika tidak bisa memaksa Ye Xuan memurnikan pil langsung, maka tidak bisa membongkarnya. Karena tidak bisa membujuk tetua Huang, kalau begitu undang orang dari luar untuk memaksa Ye Xuan memurnikan pil. Kamu bawa tokenku ke kediaman Zhou. Beritahu pimpinan keluarga dari keluarga Zhou jika ada master ahli ramuan yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya di sini. Baik, dalam hati tetua besar, beberapa waktu yang lalu kediaman Zhou kedatangan seorang murid dari sekte besar yang terluka. Dia sedang mencari master ahli ramuan untuk memurnikan pil dan mengobatinya di seluruh kota. Ye Xuan, kali ini kamu sendiri yang mencari masalah. Beberapa saat kemudian, Master Ye, menurutmu bagaimana yang aku lakukan tadi? Masih tidak buruk, dalam hatinya. Walaupun poin yang aku dapatkan dengan menelan pil sudah cukup untuk menukar teknik memurnikan pil, tapi jika digunakan di tempat ini sedikit terlalu sia-sia. Master Ye, kalau begitu, masalah menerima murid ini. Bukannya tidak boleh menerimamu sebagai muridku. Tapi harus melihat penampilan darimu dulu, ucap Ye Xuan sambil memberikan kode. Baiklah, aku mengerti, Master Ye, kamu tunggu saja,
aku pasti akan menampilkan yang terbaik. Dalam hati Yesuan, hehe, tidak rugi menerima murid seperti ini, nanti akan ada sejumlah poin yang akan masuk ke akunku lagi. Tak lama setelahnya, apakah pimpinan keluarga Ye ada di sini? Aku Zhou Dafu, aku dengar keluarga Ye memiliki master ahli ramuan, jadi aku sengaja datang untuk mengganggu sebentar. Zhou Dafu. Bukankah dia orang terkaya di kota Lianyun? Kenapa dia bisa datang ke sini? Master ahli ramuan, mendengar maksudnya ini, Zhou Dafu datang untuk mencari Ye Xuan. Bagaimana Zhou Dafu ini bisa tahu keluarga Yeku memiliki seorang master ahli ramuan? Ayah, aku sudah mengundang Zhou Dafu kemari. Selanjutnya kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Dalam hati tetua besar, Ye Xuan, saat kamu tidak bisa memurnikan pil, lihat bagaimana kamu memberikan penjelasan pada semua orang. Pimpinan keluarga Zhou, tidak tahu ada urusan apa kamu mencari master ahli ramuan keluarga kami? Tujuan kedatanganku hari ini adalah ingin meminta master ahli ramuan untuk membantuku memurnikan sebuah pil. Siapakah master ahli ramuannya? Mencariku untuk memurnikan pil? Aku tidak punya suasana hati hari ini. Bicarakan lagi lain waktu. Tuan muda Ye, kamu sudah salah paham kan? Hari ini aku datang untuk mencari master ahli ramuan, bukan mencarimu. Kecepatan mengubah ekspresi wajah Ye Xuan ini sudah terlalu cepat. Aku punya firasat Zhou Dafu akan dihajar dengan kejam oleh Ye Xuan. Hais, harga diri keluarga Yeku sudah dibuat tidak bersisa olehnya. Karena Master Ye sudah menerima permintaan maafku, kalau begitu masalah memurnikan pil. Boleh saja jika ingin aku memurnikan pil, tapi bayaranku tidak rendah. Paling tidak nominalnya harus segini, jika kamu merasa mahal, maka boleh pergi. Dalam hati Ye Xuan, jika aku benar-benar menyetujuinya untuk memurnikan pil, bukankah aku akan ketahuan, harga tinggi sebesar 10 juta ini, seharusnya sudah cukup untuk membuat dia mundurkan. Oh, hanya 100 juta saja, tidak masalah, nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan uangnya kepada Master Ye. Dalam hati Zhou Dafu, nona yang terluka itu adalah orang penting dari Sekte Liyun, selama bisa memperlakukannya dengan baik, kelak akan ada keuntungan yang besar. Apalah artinya uang yang sedikit ini? Sial, 100 juta, dalam hati Ye Xuan. Apakah aku memiliki pemahaman yang salah pada arti kata bayaran besar ini? Kenapa? Apakah Master Ye memiliki masalah dengan harga ini? Tidak ada masalah. Melihat kamu masih memiliki sedikit ketulusan hati, katakanlah pil apa yang ingin kamu murnikan? Dalam hatinya, wah kakak, uang 100 juta, aku akan mendapatkan sejumlah poin lagi setelah menelannya, aku akan berkembang pesat. Sampai saat itu, aku akan menukar dua teknik memurnikan pil, satu untuk dibaca, dan satunya lagi dirobek untuk jadi tisu toilet. Tak kusangka Master Ye begitu lugas. Master, tunggu sebentar. Nona Guan, aku sudah selesai berdiskusi dengan Master ahli ramuan, kamu sudah boleh keluar. Lalu Nona Guan keluar, terlihat penampilan Nona Guan yang terlihat sangat cantik, anggun dan seksoi. Wah, wanita yang sangat cantik sekali. Lin Suer yang terkenal sebagai wanita cantik nomor 1 di kota Lianyun, jika berada di hadapannya ini, kita sungguh seperti orang kuno dari desa. Sialan, kenapa aku bukan master ahli ramuan? Apakah masih sempat belajar metode memurnikan pil sekarang? Sialan, Tidak menyangka. pelanggan hari ini adalah seorang wanita cantik, aku seperti akan untung berkali-kali lipat. Nona Guan bertanya, siapa master ahli ramuannya? Semuanya minggir, aku adalah master ahli ramuan yang mereka katakan. Dalam hati Ye Xuan, aku harus menjaga citraku dengan baik di hadapan wanita cantik, tidak boleh gegabah. Apakah kamu pikir aku ini idiot? Dirimu tidak memiliki kekuatan spiritual sedikit pun, malah berani menyamar sebagai master ahli ramuan untuk menipu orang di hadapanku. Kamu cari mati ya, sialan, karena perkataan tidak sejalan lalu langsung bertindak? Dan Ye Xuan langsung menghindari serangan Nona Guan. Dalam hati Nona Guan, tidak menyangka kecepatan bocah ini cukup cepat juga. Zhou Dafu bertanya, Nona Guan, tadi kamu bilang Ye Xuan bukan master ahli ramuan? Pimpinan keluarga Ye berkata, pimpinan keluarga Zhou, apa maksudnya ini? Kenapa orang yang kamu bawa ingin menyerang Ye Xuan? Aku mempelajari ilmu kekuatan spiritual,
Tadi aku sudah melihat kekuatan spiritual orang ini. Kekuatan spiritualnya sangat lemah, dia tidak mungkin adalah master ahli ramuan. Orang yang berani mempermainkanku harus menerima bayarannya. Apa, bagus sekali, akhirnya ada orang yang bisa mengekspos Yesuan? Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Aku percaya Tuan Muda pasti adalah master ahli ramuan, kamu tidak boleh memfitnahnya. Seorang pelayan kecil juga berani meragukanku, aku malas menjelaskannya padamu. Minggir, dan Nona Guan langsung menyerang Liu. Tapi Yesuan tidak akan membiarkan Nona Guan menyerangnya. Berani menindas pelayanku, aku lihat orang yang seharusnya pergi adalah kamu. Lalu Yesuan dan Nona Guan beradu serangan, dan serangan mereka berdua seimbang, sehingga mereka berdua mundur ke belakang. Biasa saja, apa, bocah ini ternyata sehebat ini. Lalu pemimpin keluarga Ye meminta semuanya untuk berhenti. Pimpinan keluarga Zhou dan juga Nona ini, tidak peduli Yesuan master ahli ramuan atau bukan, juga bukan alasan bagimu untuk menyerang keluarga Yeku. Jika kamu masih melanjutkannya lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan lagi. Hehe, pimpinan keluarga Ye, apakah kamu yakin bertindak tidak sungkan pada Nona Guan? Dia adalah putri angkat ketua sekte, dari sekte Liyun. Takutnya keluarga Ye kalian ini tidak sanggup menanggung akibat dari sikap tidak sungkanmu itu. Apa, putri angkat ketua sekte dari sekte Liyun? Sekte Liyun adalah sekte besar yang lebih hebat dari sekte Tianyuan. Yesuan menyinggung orang besar seperti ini, dia sudah tamat. Bocah ini menggunakan nama baik untuk menipu orang, sekarang dia sudah menipu putri angkat ketua sekte dari sekte Liyun, lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Yesuan, tidak menyangka kekuatanmu tidak buruk. Aku sudah mengubah pemikiranku, asalkan saat ini kamu menunduk dan minta maaf padaku, aku bisa memaafkan kejahatan penipuanmu. Dalam hati Nona Guan, Yesuan ternyata bisa melawanku yang sedang terluka, kekuatan ini tidak buruk, bisa digunakan olehku. Hehe, aku akan mengembalikan perkataan ini padamu dengan utuh. Jika kamu tidak ingin racun ular cincin 9 ekor hijau di tubuhmu semakin parah, lalu dalam 3 hari terbaring di kasur, berubah menjadi genangan darah dan mati dengan menderita maka minta maaflah dengan patuh padaku. Dalam hati Yesuan, melalui pertarungan dengannya tadi, aku merasakan kekuatan yang aneh, ini membuatku bisa mengetahui penyebab cederanya dengan mudah. Nona Guan terkejut, apa? Lalu bergumam, bagaimana dia bisa tahu aku digigit ular cincin 9 ekor hijau, apa dia sungguh? Apakah Yesuan ini sudah gila? Siapa yang memberikannya keberanian untuk berbalik menyuruh Nona Guan minta maaf? Apakah dia mengira sembarangan mengatakan sebuah nama racun ular lalu bisa membuat Nona Guan percaya? Yesuan berbuat seperti ini, sungguh terlalu berhayal. Yesuan, cepat minta maaf pada Nona Guan, kalau kau ingin hidup, jangan libatkan keluarga Ye kami. Nona Guan, maaf sekali, Yesuan, orang ini selalu tidak mempertimbangkan apapun saat bicara, dia berbicara omong kosong dan bersikap tidak sopan, tidak bisa meminta maaf di sini. Jika kamu punya pertanyaan apapun, aku akan berusaha memenuhinya. Dalam hati Ye Bufan, jika aku berperilaku sedikit baik, mungkin saja bisa membuat Nona Guan untuk lebih menyukaiku, sampai saat itu, aku akan mempunyai prestasi yang baik dan membuat orang terkejut, lalu menjadi terkenal dan kembali dengan wanita cantik dalam pelukanku, hahaha. Tapi sayangnya, semua itu hanyalah mimpi Ye Bufan yang tidak akan pernah tercapai. Enyahlah dari hadapanku, karena kamu tahu racun ular cincin 9 ekor hijau, apakah kamu bisa memurnikan pil yang bisa menyembuhkannya? Tentu saja bisa, hanya sebuah racun ular cincin 9 ekor hijau saja, aku tahu ada 18 pil yang bisa menetralkannya. Bagus sekali, kalau begitu kamu, tapi Yesuan langsung menyela. Maaf, sekarang suasana hatiku tidak baik, aku tidak ingin memurnikan pil, silahkan kamu pulang saja. Apa, kamu tidak ingin memurnikan pil? Benar sekali, hari ini seluruh tubuhku pegal, tidak ada tenaga, mungkin aku sedang mengalami masa mimpi basah. Intinya aku tidak ingin memurnikan pil, melihat maksud Nona Guan ini, apakah perkataan yang dikatakan Yesuan tadi itu benar? Sekejap lalu bisa melihat apa racun yang diderita Nona Guan, apakah Yesuan sungguh master ahli ramuan? Tapi Yesuan tidak bersedia memurnikan pil untuk Nona Guan,
Apakah dia tidak takut menyinggung Sekte Liyun? Fui, Ye Xuan, katakanlah, bagaimana baru bisa membuatmu memurnikan pil penawar racun untukku? Aduh, tadi sudah bicara terlalu banyak, sekarang aku sedikit kehausan. Apakah ada teh untuk melembabkan tenggorokanku? Tuan muda, aku akan pergi menuangkan air untukmu. Liu, kamu tidak perlu menuangkan air, tadi kamu sudah terkejut, jadi istirahatlah yang baik. Ah, tuan muda, bagaimana jika kamu kehausan? Tentu saja akan ada orang yang menuangkannya untukku. Kamu tidak mungkin ingin aku menuangkan air untukmu kan? Kamu tidak bersedia, lupakan sajalah, aku pergi istirahat dulu. Setelah kelelahan cukup lama, kali ini aku akan tidur sampai 3 hari, hanya tidak tahu setelah 3 hari kemudian. Nona Guan menyela, tunggu, Ye Xuan melirik Nona Guan. Minum pelan sedikit, hati-hati jangan sampai tersedak dan mati. Ye Xuan malah menyuruh Nona Guan menuangkan teh untuknya, kenapa dia begitu berani? Bagaimanapun, sekarang Nona Guan ingin meminta bantuan Ye Xuan, demi nyawanya. Dia sedikit menurunkan harga dirinya juga bisa dipahami. Tapi, apakah Ye Xuan tidak takut setelah hal ini Nona Guan akan balas dendam padanya? Teh ini sedikit panas, lebih baik nanti aku baru meminumnya lagi. Tiba-tiba aku merasa pinggangku sedikit pegal, apakah ada orang yang bisa membantuku memijatnya? Lalu Nona Guan menghancurkan cangkir tehnya. Ye Xuan, apakah kamu tidak ada habisnya? Kamu berani menghinaku seperti ini? Racun ini tidak perlu diobati lagi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Nona Guan, jangan marah, tubuhmu sangat berharga, tidak boleh menyepelekannya. Master Ye, aku tambahkan 100 juta lagi untukmu, apakah bisa membuat tubuhmu merasa sedikit lebih nyaman dan bisa segera memurnikan pil? Dalam hati Zhou Dafu, jika terjadi sesuatu pada Guan Yulan di tempatku, sampai saat ini jika Sekte Liyun mempermasalahkannya maka aku akan tamat. Hari ini tidak peduli bagaimanapun caranya, aku harus membuat Ye Xuan memurnikan pil untuk menawarkan racun Guan Yulan. Apa? 100 juta? Benar, 100 juta. Baiklah, karena pimpinan keluarga Zhou sudah berkata seperti ini, maka aku akan memberikanmu sedikit muka. Dalam hati Ye Xuan, dapat 100 juta lagi, menyenangkan sekali. Bagus, kalau kamu tahu, tapi, aku masih punya satu persyaratan. Guan Yulan, kamu harus minta maaf pada Liu, aku baru akan membantumu memurnikan pil penawar racun. Apa? Kamu ingin aku minta maaf pada pelayanmu? Ye Xuan menjawab dengan tegas, benar, selain aku, siapapun tidak boleh menyentuh orangku. Demi aku, Tuan Muda, Liu hanya seorang pelayan saja, Nona Guan adalah orang penting di Sekte Liyun, apakah tindakan Ye Xuan kali ini sudah terlalu kelewatan? Jika dilihat, Liu memiliki nasib yang baik mengikuti tuan yang baik. Tidak tahu apakah Nona Guan akan menyetujui permintaan Ye Xuan. Master Ye, untuk apa dibuat menjadi begitu tegang? Aku bisa menambah uang 10 juta lagi, masalah meminta maaf ini dilupakan saja bagaimana? Maaf, pimpinan keluarga Zhou, ini bukan masalah uang. Liu tumbuh besar bersamaku, hubungan kami bagaikan kakak dan adik. Tapi dia hampir terluka karena aku, bagaimanapun, aku harus memberikan penjelasan untuknya. Dalam hati Guan Yulan, tidak menyangka Ye Xuan masihlah seseorang yang memiliki perasaan dan setia, dia memperlakukan pelayan seperti ini, bisa dilihat temperamennya tidak buruk. Selain itu, yang paling penting adalah aku masih membutuhkan bantuannya untuk memurnikan pil penawar untukku. Ini, Nona Guan, menurutmu, tidak masalah. Sebelumnya aku yang bertindak terlalu gegabah, meminta maaf juga sudah seharusnya. Nona Liu, tadi aku sudah bersikap sembrono, hampir membuatmu terluka, aku meminta maaf padamu di sini. Tidak perlu, lagi pula aku juga baik-baik saja, tidak apa-apa. Dalam hati Ye Xuan, Guan Yulan ini berani bertanggung jawab, dia bisa meletakkan status murid dari sekte besar dan meminta maaf pada Liu, kepribadian ini layak untuk aku tolong. Guan Yulan sungguh meminta maaf pada Liu sesuai permintaan dari Ye Xuan. Tidak menyangka pengaruh master ahli ramuan sebesar ini.
Kelihatannya asalkan ada Ye Xuan, maka bisa menjamin keluarga Ye tetap makmur selama ratusan tahun. Sialan, begitu Guan Yulan dan yang lain datang malah langsung yakin jika Ye Xuan adalah seorang master ahli ramuan. Bagaimana ini? Jangan panik dulu, situasinya tidak menguntungkan bagi kita cari kesempatan pelan-pelan, pasti bisa mengekspos Ye Xuan. Aku sudah melakukan permintaanmu. Kapan kamu akan memurnikan pil penawar racun untukku? Sekarang juga bisa, lepaskan dulu pakaiannya. Guan Yulan terkejut. Apa, lepaskan pakaian? Benar, jika ingin menghilangkan racun ular cincin 9 ekor hijau di dalam tubuhmu sepenuhnya, hanya dengan menggunakan tubuh sebagai tungku, lalu langsung memurnikan pil penawar racun di dalam tubuhmu, jadi pakaianmu bisa mengganggu. Cih, aku tidak pernah mendengar memurnikan pil harus melepaskan pakaian. Aku lihat dia ingin menggunakan nama memurnikan pil untuk mengambil keuntungan kan? Aku tidak percaya padamu. Lalu Ye Xuan menatap mereka berdua dengan ekspresi kesal. Pergi, masalah memurnikan pil untuk pengobatan, mana bisa dibilang mengambil keuntungan? Untuk apa sekelompok bocah yang tidak mengerti memurnikan pil berbicara di sini, semuanya pergi. Ini, sudahlah, bagaimanapun, Ye Xuan adalah master ahli ramuan, lebih baik dengarkan dia saja. Semoga Nona Guan baik-baik saja. Tuan muda, semangat. Hufet, sekelompok orang dengan pikiran kotor ini, apa saja yang dipikirkan mereka setiap harinya. Lalu Guan Yulan memanggil, Ye Xuan, dan Ye Xuan mendongak. Guan Yulan bertanya, apa boleh seperti ini? Lalu Ye Xuan melotot seketika, cantik sekali. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.